Halo para pecandu alur cerita film, ketemu lagi dengan gua Jack. Di video kali ini gua akan membawakan alur cerita film yang berjudul Aftermath 2024. Film kali ini akan menceritakan kisah seorang wanita yang mengalami kecelakaan mobil dan dia terbangun di tengah hutan belantara. Di sana dia diburu oleh orang-orang misterius yang menggunakan topeng dan memiliki senjata, di mana orang-orang itu ingin membunuhnya. Namun, dia dibunuh sebanyak 2 kali, akan tetapi dia dapat hidup kembali. Apakah yang terjadi kepadanya? Oke, tanpa berlama-lama lagi, kita masuk ke dalam pembahasannya. Ini dia Aftermath 2024. Cerita ini diawali dengan sebuah acara berita yang narasumbernya bernama Dr. Jane Dunning, yang dikenal sebagai ibu dari ahli bedah syaraf, di mana si dokter ini sudah melakukan penelitiannya selama 10 tahun, walau belum membuahkan hasil yang maksimal. Akan tetapi melalui banyak hal dan pada akhirnya dia berhasil menemukan hasil penelitiannya yang disebut sebagai proyek Aftermath, di mana proyek ini sedikit lagi akan mencapai hasil yang maksimal dengan beberapa perhitungan yang tepat. Proyek Aftermath ini bertujuan untuk mencapai dimensi baru dalam dunia medis. Di lain sisi terlihat seorang wanita yang sedang mengemasi barang-barangnya. Dia tampak terburu-buru untuk pergi dengan tatapan seakan-akan tengah bersedih dan berat untuk meninggalkan rumahnya. Dia pun pergi dengan mengendarai mobilnya. Tidak lama kemudian dia pun ditelepon oleh seseorang yang bernama Robbie, yang mana si Robbie memintanya untuk segera menyerahkan materi kerjaan yang ditugaskan kepadanya. Akan tetapi si wanita ini mengungkapkan kekesalannya karena selama ini hanya dia sendirilah yang mengerjakan tugas ini, sementara anggota direksi lainnya mengerjakan tugas mereka secara bergantian. Yang mana dia semakin kesal karena si Robbie adalah HRD yang baru saja bekerja selama 2 minggu. Akan tetapi dia selalu berlebihan kepada si wanita ini dengan menelponnya setiap 10 menit sekali hanya untuk menanyakan soal pekerjaan itu. Asshole. Setelah itu tidak lama kemudian dia pun mengalami kecelakaan. Entah apa yang terjadi setelah itu, akan tetapi dia tiba-tiba terbangun di sebuah hutan. Dan tidak lama kemudian ada manusia yang mengenakan masker dan membawa senjata langsung menembaknya. Akan tetapi secara ajaib dia tersadarkan kembali dengan situasi yang sama. Kali ini dia berusaha mengelabui si manusia bertopeng itu, akan tetapi hal ini pun terjadi sampai 3 kali, sampai pada akhirnya dia diselamatkan oleh seorang pria. Si pria itu pun mengajaknya agar segera pergi, karena jika tidak segera pergi maka nyawa mereka akan terancam jika manusia bertopeng itu datang lagi. Tampaknya ini adalah masalah yang serius, walau sampai kini belum diketahui apa yang terjadi. They'll be here soon. Wait a minute. Caught by those assholes. Hideout not too far from here, where we can rest for Si wanita itu pun bingung dengan tempat itu, mengapa dia bisa terbangun di sana. Yang ternyata si pria itu juga mengalami hal yang sama dengannya. Dan satu-satunya petunjuk yang ia dapatkan ialah sebuah kalung dan foto seorang wanita di sakunya. Ternyata si wanita itu juga memiliki foto di sakunya, yaitu foto sebuah keluarga yang termasuk dia di dalamnya. Akan tetapi dia juga tidak bisa mengingat apapun yang terjadi. Semakin dia mengingat maka semakin membuat kepalanya sakit. Ternyata di balik foto itu juga terlihat ada tulisan nama yang bertuliskan Sophie, Kate, and Peter. Setelah dia mengingat kembali ternyata namanya adalah Kate. Yes? My name is Kate. What's your name? Sedangkan si pria ini bernama Bubba. And your memory. Mereka pun bergegas menuju tempat tersembunyi yang dimaksud oleh Bubba.
She has a companion. Move. Di sisi lain terlihat kawanan manusia bertopeng lainnya yang terus melacak keberadaan Kate. Dari teknologi yang mereka gunakan tampaknya sudah cukup canggih, di mana mereka sudah bisa melakukan panggilan video menggunakan teknologi hologram. Si pria yang menghubungi mereka pun mengingatkan mereka jika ingatan Kate kembali maka akan sangat berdampak fatal bagi mereka semua. The clock is ticking, Commander. Akhirnya mereka pun sampai di tempat tersembunyi yang dimaksud oleh Bubba. Sangat tersembunyi bukan? Benar-benar di luar jangkauan mata orang biasa. Thank you. How did you find this place? Yang ternyata Bubba terbangun di dekat tempat itu. What is this place? I don't know. Bubba pun belum mengetahui apa yang telah terjadi. Namun dia menyadari beberapa hal. Salah satunya ialah waktu yang berhenti walau mereka sedang beraktivitas. And now, What the hell? Maybe this is all some kind of Kate experiment. pun menduga bahwa mereka sedang berada di sebuah eksperimen yang mana mereka adalah sebagai subjek percobaannya. Ternyata Bubba juga tidak mengingat apapun tentang dirinya selain namanya. Sedangkan foto wanita yang ada di kalungnya juga tidak tahu itu siapa. Akan tetapi dia sangat merasa wanita tersebut adalah orang yang penting baginya. these photos cannot be coincidental. There must be a reason. Almost over. Tidak lama kemudian, Kate pun mengingat apa yang telah terjadi sebelumnya, di mana dia tengah bertengkar dengan seorang pria dan si pria itu pun mengusirnya. Ingatan Kate pun sampai pada saat ia kecelakaan. It's all. It was an accident, and suddenly there was another car right in front of me. Mendengar pernyataan dari Kate, ternyata di tempat Bubba tersadar ada sebuah mobil yang baru saja mengalami kecelakaan. Dan mobil itu tidak jauh dari tempat mereka sekarang. Let's not wait any longer. Let's go. Now. Akan tetapi Bubba tidak bisa ikut dengan Kate. Maka dari itu Bubba menunjukkan arah menuju ke mobil itu kepada Kate dan memberikan pistolnya untuk berjaga-jaga jika terjadi sesuatu. Pistol itu pun hanya tersisa 3 peluru lagi, maka Kate harus berhati-hati dan menggunakannya dengan baik. Bubba menyuruh Kate untuk segera pergi dan menemukan jawaban atas segala pertanyaannya. Dan setelah 2 jam kemudian mereka berjanji untuk bertemuan lagi di sini. Kate pun menelusuri hutan itu sesuai arahan Bubba. Namun tidak jauh dari sana dia menemukan posko para manusia bertopeng itu. Di sana juga terdapat sebuah handphone. Kate ingin menggunakan handphone itu untuk menghubungi seseorang. Akan tetapi teleponnya sama sekali tidak bisa tersambung. Kate pun memutuskan untuk istirahat sejenak. Namun dia terkejut ketika melihat di dalam handphone itu terdapat foto putrinya semasa dia kecil. Melihat itu membuat dia merasa terharu dan sedikit sedih. Di handphone itu juga terdapat video ayah Kate yang mengatakan bahwa suaminya baru saja menghubunginya. Walau ayah Kate tahu permasalahan mereka bukan lagi urusannya, namun dia memberi saran kepada Kate agar segera pulang karena suaminya sangat mengkhawatirkannya. Dan sepertinya Kate sudah lama tidak berkomunikasi dengan ayahnya karena satu lain hal. Ya, karena begitulah, karena satu dan lain hal. Dan ayahnya mengatakan dia sangat merindukan masa-masa bahagia bersama Kate seperti ayah dan putri zaman dahulu. Okay, my father and daughter. Call me anytime. I'm always here. Tidak lama kemudian terdengar suara langkah kaki manusia bertopeng itu, dan yang terjadi adalah untung saja Kate dapat melumpuhkan manusia bertopeng itu, dan Kate mengambil perlengkapan pria itu. Mendengar suara tembakan itu, Kate pun ingin langsung melihat apa yang telah terjadi. Yang ternyata manusia bertopeng itu sedang mengeksekusi 4 orang pria. Untung saja keberadaan Kate tidak diketahui oleh orang itu. Di waktu yang bersamaan, pimpinan mereka pun menghubungi si manusia bertopeng dan memberitahu mereka bahwa Kate sudah melumpuhkan salah satu anak buahnya. Dan memperingatkan mereka agar cepat menemukan Kate sebelum ingatannya pulih. Jikalau tidak, maka dunia mereka akan terancam.
Melihat kejadian itu, Kate pun memutuskan untuk mengambil jalur lain. Akan tetapi, ternyata hutan itu dibatasi oleh sesuatu hal yang transparan dan dengan menyentuh perbatasan itu saja membuat tangan Kate kesakitan. Mengetahui itu membuat semangat Kate pupus dan dia heran mengapa harus dia yang masuk ke dalam percobaan ini. Kate pun masih tidak menyangka ini terjadi kepadanya. Akan tetapi Kate sadar jika dia tidak bisa terus-terusan begini dan memutuskan untuk mencari jalan keluar lainnya. Akan tetapi Kate secara tidak sengaja meninggalkan foto miliknya. Tidak lama kemudian, kelompok si manusia bertopeng itu pun menemukan foto milik Kate. I know where she's going. I always knew. Let's go. Perjalanan Kate kali ini berakhir di sebuah gedung kosong. Akan tetapi di sana terlihat sebuah robot dengan teknologi yang sangat canggih. Namun untung saja robot itu tidak menyadari keberadaan Kate. Setelah robot itu pergi, Kate pun memasuki gedung itu dengan hati-hati. Namun setelah memasuki gedung itu dan yang terjadi adalah Kate! I won't leave you. pada kejadian itu Buba pun tertembak dan menyuruh Kate untuk segera pergi dan jangan mengkhawatirkannya dan meyakinkan Kate pasti ada jalan keluar dari semua masalah ini. Buba pun mengatakan kepada Kate bahwa dirinya sendirilah kunci dari semua masalah ini. Buba pun memberikan clue kepada Kate bahwa dengan satu tatapan dan di sebuah ruangan semua masalah ini akan beres. No one is going past me. Walau tidak disertai dengan adegan yang brutal, Kate pun dengan mudah melumpuhkan mereka semua. Tidak lama kemudian, rombongan pimpinan manusia bertopeng itu pun sampai di bangunan itu. Dan anehnya, mereka sama sekali tidak minat berurusan dengan Buba. Setelah menelusuri semua ruangan di gedung itu, Kate pun mendengar suara suaminya memanggil, yang mana suara tersebut tidak diketahui dari mana datangnya. Peter, where are you? Hal itu pun membuat Kate semakin kebingungan, sampai pada akhirnya Kate menemukan satu ruangan dengan sebuah laptop yang memutar acara berita dari Dr. Jane Dunning yang di awal cerita. Dia tengah mempresentasikan temuan medis terpenting pada abad itu. Yang mana acara berita itu sama persis seperti acara berita yang di awal cerita. Akan tetapi kali ini ada lanjutan dari pernyataan Dr. Jane bahwa aktivitas otak dari objek penelitian pasien koma akan menempatkan seluruh pikiran mereka di lingkungan yang baru. Yang mana hal itu sama persis seperti situasi cryo, di mana pasien akan menjalani semacam kehidupan yang lain sementara tubuh mereka terus berjuang untuk bangun dari komanya. Akan tetapi situasi kehidupan yang mereka jalani di dalam pikiran mereka adalah situasi yang sangat familiar dalam kehidupan nyata mereka. Pernyataan Dr. Jane itu pun membuat Kate teringat masa-masa indahnya dahulu bersama anak dan suaminya, di mana kehidupan mereka terlihat sangat gembira dan saling mengisi satu sama lain. Namun kebahagiaan itu pun berakhir setelah hubungan Kate dengan suami dan anaknya menjadi jauh. Hal itu pun disebabkan karena Kate yang terlalu sibuk dengan kerjaannya, walau dia beralasan itu dia lakukan untuk mereka juga. Akan tetapi sikap Kate itu membuat hubungannya dengan mereka menjadi sangat berjarak. Sampai hampir setiap malam Sophie anaknya menunggu kepulangannya hingga tengah malam, yang membuat dia tidak bisa tidur sama sekali. She made a present for you. Mom is coming home. What? Sophie memberi judul itu ke hadiah lukisan yang ingin dia berikan kepada ibunya. Mungkin bagi sebagian orang itu adalah sekedar kata-kata biasa saja, Mom is coming home. Akan tetapi setelah ditelaah lagi, kata-kata itu adalah kata-kata yang penuh dengan makna kekecewaan. Di mana Sophie terlihat sudah lelah menunggu ibunya pulang, saking lamanya aktivitas menunggu itu dia jalani. Sampai pada akhirnya ibunya pulang dan rasa ingin bertemu pun sudah luntur. Ya, seperti iya ibu pulang, tapi hatinya hampa, tidak ada kegembiraan lagi. Singkatnya, pulang gak pulang sama aja. Dan ternyata semua visualisasi manusia bertopeng tadi adalah ilustrasi bayangan yang diciptakan Kate dari lukisan-lukisan Sophie yang dia lihat.
Dan ternyata kecelakaan Kate disebabkan karena sebuah mobil yang mogok pada saat ingin putar balik. Dan Kate menabrak mereka, dan dari 4 orang penumpang itu tidak ada satupun yang selamat. Di mana para penumpang itu digambarkan sebagai pria yang dieksekusi para manusia bertopeng itu. Sementara Kate masih bisa diselamatkan walau dalam keadaan yang kritis. Yang mana Kate pada saat kejadian dapat disadarkan sebanyak 3 kali sebelum dia benar-benar koma. Yang mana kejadian ini menggambarkan kejadian di mana Kate dapat hidup kembali setelah ditembak sebanyak 3 kali oleh para manusia bertopeng itu. Dan dari kejadian kecelakaan Kate itu ada satu pengendara motor yang terlibat dalam kecelakaan itu setelah ia tergelincir karena tumpahan oli dari kejadian kecelakaan Kate itu. Yang mana si pengendara bermotor itu adalah Bubba. Setelah menyadari semua hal itu, Kate pun menyadari ini semua adalah situasi yang ia bangun di bawah alam sadarnya. Dan mengingat perkataan Bubba bahwa dialah kuncinya, yang berarti dia sendirilah yang harus berjuang untuk sadarkan diri. Sehingga yang terjadi adalah Kate. Then I have the power to end it all. And now, you are coming with us. Sophie, my baby. Somebody help! Fuck. akhirnya Kate pun menghabisi para manusia bertopeng itu. Dan dia pun kembali ke dunia nyata. Mommy's coming home. Kate pun kembali ke dunia nyata dan menjalani kehidupannya dengan lebih baik lagi. Akan tetapi setelah melihat lukisan Sophie, dia menyadari bahwa dia berada di dalam lukisan yang dilukis oleh putrinya itu. Hi, honey. Oh, hi. Tidak lama kemudian suaminya pun pulang. Setelah sekian lama dia tidak pulang dengan alasan sibuk dengan kerjaannya. Dan kali ini dia membawa kabar gembira untuk Kate bahwa dia dapat tinggal lebih lama lagi. Seketika Kate pun mengingat pernyataan Dr. Jane yang membuat dia sadar bahwa sekarang dia berada di dunia yang ia bangun seperti di awal cerita. Akhirnya Kate pun menanyakan hal itu kepada suaminya yang ternyata benar adanya. Ini adalah dunia ilusi yang dibangun oleh Kate sendiri. What happened up there? It's in its 3rd phase. Its leader has volunteered too. Volunteered? Who? Dan ternyata penelitian ini diambil alih oleh Dr. Bubba Edward dan istrinya. Dari tangan Dr. Bubba, penelitian ini dapat berkembang dalam beberapa minggu, yang mana Bubba menyadari bahwa dia bertemu dengan Kate di alam bawah sadarnya juga. What happened to me? You woke up from the coma, but your condition rapidly worsened. Dan ternyata waktu Kate sadar sebelumnya, tidak lama kemudian keadaannya memburuk lagi dengan sangat cepat. Mengetahui itu, Dr. Jane menyarankan Pete agar Jane kembali ikut dalam simulasi penelitiannya. Dan Pete, sang suami, juga bisa ikut serta sesekali ke dalam kehidupan Kate di dalam simulasi ini. Yang mana ternyata ini sudah berlangsung bertahun-tahun. Di dalam ilustrasi simulasi ini, Kate merasa kehidupan sudah berjalan 5 tahun 3 bulan. Akan tetapi di dunia nyata, waktu sudah berjalan 4 kali lipat. Tepatnya sudah berjalan 21 tahun, Kate mengalami koma. Sementara Sophie sudah menikah dan mereka sudah memiliki cucu. His name is Peter too. She insisted on the name. They're so big. And they're real. Kate. And thank you too, Peter. You have to let me go now. Melihat semua kejadian ini, Kate merasa sedih akan penantian mereka semua. Dan Kate meminta suaminya untuk mengikhlaskan dirinya agar pergi. You have to let me go. You have to let me go. Penjelasan akhir dari film ini adalah para manusia bertopeng itu adalah sosok maut yang digambarkan oleh pikiran Kate. Dan sosok lainnya seperti Bubba dan 4 orang pria itu adalah gambaran dari rasa bersalah Kate kepada mereka. Dan yang terakhir, mengapa pihak manusia bertopeng itu sangat takut jika ingatan Kate kembali? Karena jika ingatan Kate kembali, maka niat dan usahanya untuk sadarkan kembali semakin besar.
di mana ingatan Kate dilambangkan sebagai kekuatan besar Kate untuk dapat kembali sadar dari komanya. Oke guys, terima kasih sudah menonton dan mendengarkan alur cerita yang gue bawain sampai akhir. Gue ingin berterima kasih kepada teman-teman yang sudah mendukung channel gue. Bagi yang belum, bolehlah klik subscribe-nya guys, dan klik loncengnya. Kalau suka dengan alur cerita yang gue bawain, bolehlah klik like-nya juga. Oke, sekian gue akhiri video kali ini. Thank you and see you.